Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asrul Hidayat di KPI Podcast, profesional dan berdaya saing global. Oke teman-teman sekalian, kali ini saya sudah bersama dengan narasumber yang sangat penting di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari. Beliau memiliki jabatan di bagian Kasubag Umum dan Akademik. Karena pada kali ini kita akan membahas tentang EduTalk sharing session about beasiswa KIP. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, kali ini Pak kita akan membahas tentang beasiswa KIP yang saat ini sedang terbuka di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari. Kalau boleh tahu Pak, apa sih Pak perbedaan antara Kartu Indonesia Pintar dan beasiswa KIP? Iya. Kartu Indonesia Pintar itu biasanya dimiliki oleh para pelajar yang ada di tingkat sekolah, baik dari SD, SMP dan juga SMA. Dan semua yang memiliki Kartu Indonesia Pintar itu sudah bisa dipastikan akan mendapat bantuan secara keseluruhan. Tapi bedanya dengan kita, dengan beasiswa KIP ini, semua yang memiliki KIP ketika di SOTA belum tentu bisa mendapatkan beasiswa KIP itu di perguruan tinggi, tergantung kepada kuota tentang KIP yang ada di perguruan tinggi itu sendiri. Jadi kalaupun semua memiliki kartu KIP ketika di SOTA, nanti dalam sebuah proses seleksi yang ada di perguruan tinggi belum tentu akan mereka mendapatkan. Tapi sebaliknya juga bagi yang tidak memiliki kartu Indonesia Pintar ketika di SOTA, bisa saja mereka akan mendapatkan beasiswa KIP di perguruan tinggi. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau bagaimana Pak dengan yang berhak? Ini siapa saja sih yang berhak dapat menerima KIP ini? Kalau dia nanti kan di SMA ataupun di SMP, mungkin dia dijaring dan mereka akan diberikan sebuah bantuan secara finansial. Tapi kalau bagaimana dengan yang di tingkat universitas? Ini bagaimana? Siapa yang berhak Pak? Tentu memiliki sebuah persyaratan tersendiri ketika kita melakukan sebuah proses yang ada juknis yang diturunkan dari Kementerian Agama, lalu kemudian kita buat juga macam juklak yang ada di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Namun yang paling utama yang berhak untuk mendapatkan itu adalah pertama yang memiliki kartu KIP ketika SOTA. Yang kedua orang yang memiliki keluarganya memiliki PKH program keluarga harapan, atau kalau di Jakarta itu ada namanya kartu Indonesia Pintar di Jakarta itu. Dan itulah menjadi sebuah persyaratan utama yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang akan mengajukan tentang program beasiswa KIP. Lalu kemudian apakah yang lain juga memiliki hak untuk mendapatkan itu? Yang tidak memiliki itu punya hak bagi mereka untuk mendapatkan. Namun ada kategorinya. Ketika yang memiliki Kartu Indonesia Pintar dan juga memiliki PKH itu masih memungkinkan sesuai dengan kota yang ada, maka itu yang diutamakan. Tapi kalau umpamanya yang didaftar atau yang mendaftar itu tidak sampai kepada kota yang ditentukan, bagi kita UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan, kota KIP kita tahun 2024 ini 300 orang. Jadi ketika yang daftar tidak sampai 300 orang yang memiliki kartu KIP dan PKH, maka boleh untuk masuk kepada yang tidak memiliki kartu KIP dan PKH. Jadi kesempatan sebenarnya semua mahasiswa yang ingin mengajukan boleh saja, tidak ada masalah. Tapi nanti dalam seleksi, baik itu dalam seleksi administrasi dan juga seleksi selanjutnya, tentunya ada sebuah pertimbangan berdasarkan tentang juknis yang ada, seperti itu. Baik Pak. Kalau itu tadi terkait dengan orang-orang yang berhak menerimanya, lantas bagaimana Pak mereka? Apakah ada standar pekerjaan orang tua? Karena kita lihat sekarang di bagian persyaratan itu salah satunya adalah surat keterangan tidak mampu. Iya. Ini bagaimana Pak? Iya.
Kalau persyaratan orang tua itu tentu ada. Jadi sebenarnya cukup banyak yang menjadi persyaratan tentang KIP ini di samping yang sudah kita sampaikan tadi, termasuk orang tua yang kurang mampu. Kalau memang mampu dia tidak bisa dipastikan tidak dapat. Jadi ada instrumen yang akan kita buat dalam penjaringan ini nanti dalam persyaratan yang sudah kita sampaikan. Semua kan bisa menyampaikan tentang persyaratan, tapi tentu kita akan menseleksi secara cermat untuk ajuan-ajuan yang disampaikan oleh mahasiswa. Jadi dari hal itu nanti akan diproses dan diwawancara dan dicek semua berkasnya, maka akan kita tuangkan nanti dalam sebuah instrumen. Instrumennya cukup banyak sesuai dengan persyaratan yang sudah kita buat, termasuk penghasilan orang tua. Semakin kecil penghasilan orang tua, maka akan semakin besar peluang dari mahasiswa itu untuk mendapatkan beasiswa. Begitu juga dengan yang lainnya, seperti apakah ia memiliki orang tua atau tidak. Semakin tidak memiliki orang tua, maka semakin besar peluangnya. Dan bisa kita pastikan bagi peserta yang mengajukan beasiswa KIP yang tidak ada orang tuanya sama sekali, bisa kita pastikan dijamin dulu sih, karena berdasarkan instrumen itu. Pasti akan dijamin lulus. Karena apa? Karena instrumen itu menjanjikan bahwa ada standar-standar nilai yang harus dilakukan. Karena menurut amatan kita bahwa ketika tidak ada orang tuanya, dipastikan siapa lagi yang akan membelanja dia kalau bukan tidak ada bantuan dari pemerintah. Seperti itu. Begitu juga dengan persyaratan-persyaratan lain. Cukup banyak instrumen yang kita buat untuk menjaring siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan itu. Tidak hanya sekedar orang tuanya, pekerjaannya, rumahnya, bahkan listriknya, apakah ia ada di daerah minoritas atau mayoritas muslim, apakah ia di daerah yang jauh di pedalaman atau tidak. Semuanya itu akan berpengaruh pendidikan orang tua. Dan juga yang sangat penting juga adalah prestasi yang bersangkutan. Apakah ia memiliki prestasi ketika di SOTA, baik itu prestasi lokal, prestasi regional maupun internasional. Semakin tinggi tentang prestasinya, maka akan semakin besar peluang dia untuk mendapatkan beasiswa itu. Jadi itu yang kita coba kita lakukan sebuah proses yang ada di UIN ini. Mungkin seperti itu. Baik, terkait dengan berkas tadi Pak, Ya. Ini kalau boleh tahu berkas atau syarat-syarat yang paling utama nih, Ya. dan tahapan-tahapan seleksinya untuk mendapatkan beasiswa KIP ini seperti apa Pak? Kalau dia persyaratannya pertama ada permohonan, ada fotokopi KTP, ada tadi fotokopi KIP atau PKH itu, pas foto berwarna, fotokopi rapor ya di waktu SLTA mulai dari semester 1 sampai dengan semester 6, fotokopi ijazah. Kalau memang tidak ada ijazahnya atau belum keluar, boleh dengan surat keterangan. Kemudian menunjukkan prestasi tadi, prestasi apa yang dimilikinya. Kemudian fotokopi rekening listrik, karena fotokopi rekening listrik juga akan mempengaruhi semakin kecil bayaran rekening listriknya, maka semakin besar nilainya. Bahkan ketika ada yang tidak memiliki sama sekali rekening listrik karena belum terjangkau listriknya, maka akan semakin besar peluang dia untuk masuk seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah harus menandatangani fakta integritas, dan ada juga bagi mahasiswa yang difabel itu juga menjadi sebuah prioritas kita untuk memberikan fasilitas tentang beasiswa KIP itu. Begitu juga fotokopi kartu keluarga, foto rumah yang dipoto dari depan, dari belakang, samping, kiri, kanan, dan juga dari dalam. Ini semuanya akan berpengaruh kepada kepada seleksi administrasi. Maka proses yang kita lakukan seperti kita di UIN, kita akan lakukan sosialisasi. Setelah kita sosialisasikan lewat pengumuman, baik yang secara offline maupun secara online, di website kita juga sudah kita sampaikan. Yang secara kita sampaikan kepada fakultas, lewat media sosial juga kita sampaikan. Kemudian ada waktu pendaftaran, baru ada seleksi berkas. Itu tadi yang kita sampaikan. Kita mengecek kebenaran tentang berkasnya. Dari sekian yang banyak yang lolos, belum tentu semuanya bisa akan diterima karena berdasarkan seleksinya. Tapi bisa saja semua akan bisa diterima tergantung kebenaran daripada berkasnya. Kemudian
kita akan umumkan tentang hasil seleksi berkas itu. Itulah yang akan berhak untuk wawancara. Dan wawancara ini nanti akan dilakukan oleh beberapa orang yang ditunjuk. Tapi sebelum wawancara, jelas akan kita lakukan sebuah briefing dengan instrumen yang kita lakukan, yang sudah berapa tahun kita sudah teruji tentang instrumen yang kita lakukan berdasarkan juknis ini. Lalu kemudian setelah selesai wawancara baru kita umumkan siapa yang lulus dalam penerima itu sesuai dengan kuota KIP kita yang ada 300 orang pada tahun 2014 ini, 2024 ini. Baik. Ya. Saya juga mendapat berita nih Pak, bahwasanya seluruh dosen juga melakukan survei ke lokasi terhadap untuk meninjau kembali berkas-berkas yang mereka lampirkan. Apakah ini benar Pak? 2 tahun terakhir kita tidak lakukan lagi seperti itu. Kalau dulu pernah, itu tergantung dengan petunjuk dari pusat dan juga ketersediaan dana kita, maka yang kita lakukan tidak lagi melakukan survei ke rumah-rumah. Kalau dulu kita survei ke rumah-rumah, artinya ketika di sini tidak lagi ada wawancara. Sekarang karena tidak ada survei ke rumah-rumah, yang kita lakukan adalah melakukan wawancara kepada calon penerima beasiswa itu berdasarkan berkas yang mereka sampaikan kepada kita, dan kita langsung akan menyampaikan kepada yang bersangkutan. Dalam wawancara itu pasti akan lebih banyak lagi kita gali di samping berkas yang mereka sampaikan itu. Jadi seperti itu untuk mencari kebenaran tentang berkas yang disampaikan oleh mahasiswa. Seperti itu. Bagaimana Pak dengan jenis beasiswa yang mereka dapatkan? Itu jenis seperti apa yang mereka dapatkan ketika mereka sudah menerima beasiswa itu? Mereka akan mendapatkan per bulannya 1.100.000 per bulan, tetapi tidak dibayarkan setiap bulan, hanya 2 kali dalam setahun, atau boleh dikatakan dia pencairannya adalah per semester. Ya, namanya tahun ini yang akan diseleksi 300 orang. Setelah seleksi nanti mereka akan mengurus buku tabungan, dan setelah mengurus buku tabungan maka akan disampaikan dan uangnya semua akan disalurkan kepada rekening masing-masing. Maka tidak ada rekening penampungan dari UIN, semuanya secara keseluruhan tanpa ada dipotong, semua masuk ke dalam rekening masing-masing. 1.100.000 per bulannya dikali 6, maka setiap semester itu mahasiswa akan menerima 6.600.000 setiap satu semester. Itu yang mereka terima dalam setiap setiap bulannya, atau dalam setiap semester, atau dalam 1 tahun. Ya, seperti itu. Terkait dengan mahasiswa nih Pak, bagaimana beasiswa KIP ini dapat memberikan kontribusi terhadap mahasiswanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan Pak? Iya, ini saya kira sebuah perhatian yang luar biasa dari pemerintah. Artinya pemerintah memberikan perhatian kepada masyarakat yang kurang mampu dalam bidang ekonomi, tapi punya kemampuan, punya prestasi dalam bidang akademik. Sebenarnya di sana dasar dibuat ini tentang beasiswa ini, maka diharapkan setiap anak bangsa ini yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi tidak ada halangan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ketika ia memiliki prestasi. Tidak ada halangan bagi dia untuk kuliah, karena ada kesempatan diberikan oleh pemerintah, ada fasilitas diberikan oleh pemerintah untuk mendapatkan sebuah beasiswa. Maka diharapkan bagi yang sudah mendapatkan beasiswa itu, ia belajar dengan baik, ia dengan serius bisa menyelesaikannya tentang perkuliahannya dengan tepat waktu, karena beasiswa KIP ini hanya diberikan kepada mahasiswa selama 8 semester. Oh, ada batas ya? Ada batasnya. Kalau memang ia tidak mampu menyelesaikan perkuliahannya 8 semester, maka di semester 9 ia kembali akan membayar SPP-nya atau UKT-nya dengan uang sendiri. Kalau tadi kan sudah disiapkan oleh pemerintah, sangat cukup membantu lah. Kalau kita hitung-hitung dengan UKT kita di
UIN Padang Selimpuan. Bagi yang UKT beasiswa KIP itu sudah ditentukan 2.400.000. 2.400.000 itu kalau hitung-hitungannya dalam satu semester masih ada tersisa baginya 3.600.000 lagi dalam satu semester. 3.600.000 kalau dibagi lagi dengan 6, saya kira sudah lebih 500 lah dalam satu bulan. Saya kira untuk menambah jajan atau kebutuhan pendidikannya, saya kira udah cukup lah dengan fasilitas itu. Maka diharapkanlah dengan beasiswa itu bagi yang penerima beasiswa dengan serius belajar, sehingga tidak ada halangan bagi dia untuk penghambat dia untuk menyelesaikan perkuliahannya dalam waktu yang sudah ditentukan atau dengan tepat waktu itu sendiri. Baik, masih terkait dengan mahasiswa nih Pak. Iya. Kalau pemerintah sudah memberikan haknya tadi kepada mereka yang kurang mampu, apa kewajiban yang mereka harus penuhi nih Pak ketika mereka sudah menerima beasiswa ini? Kewajiban yang mereka lakukan yang paling pokok itu adalah bahwa IP mereka tidak boleh kurang dari 3,25. Ketika mereka memiliki IP di bawah 3,25 dalam 2 semester berturut-turut, maka beasiswa akan dicabut dan dialihkan kepada beasiswa yang lain. Jadi ini kewajiban yang harus mereka lakukan ini. Yang paling utama adalah tentang akademiknya. Begitu juga dengan pembinaan juga mereka punya kewajiban dalam organisasi mereka. Mereka juga wajib untuk melakukan pembinaan di intern mereka, sehingga ada peningkatan tentang kualitas mereka, pengembangan dirinya, sehingga apa yang mereka dapatkan itu akan berguna. Begitu juga andaikan mereka melanggar tentang ketentuan, diantaranya adalah mereka nikah, Nah, ketika mereka nikah, maka beasiswa itu akan dicabut. Karena orang yang menikah itu sudah dianggap mampu lah, makanya dia menikah kan. Jadi kalau memang ia menikah, dia akan dicabut. Dia juga tidak boleh menerima beasiswa dari yang lain. Ya, dia boleh menerima beasiswa yang lain, atau ia mengundurkan diri. Bisa saja dia mengundurkan diri dari beasiswa KIP-nya. Maka itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang paling pokok juga bahwa mahasiswa itu tidak boleh melanggar tentang kode etik. Maka kewajiban mereka adalah menjalankan kode etik UIN Syekh Haji Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Selimpuan. Ketika mereka melanggar tentang kode etik, itu juga dengan secara otomatis akan dicabut haknya untuk mendapatkan beasiswa dan dialihkan kepada mahasiswa yang lain yang seangkatan dengan mereka dan yang sejurusan dengan mereka. Seperti itu yang kita lakukan, dialihkan. Tapi mereka tidak didenda dengan berapa semester yang mereka terima umpamanya kan. Tetapi yang menerima juga, yang dialihkan, dia hanya mendapatkan beasiswa KIP itu sampai selanjutnya sampai semester 8 mulai sejak dia mendapatkannya. Katakanlah ia dapat umpamanya di semester 3, maka beasiswa KIP yang didapatkannya adalah semester 3 sampai dengan semester 8. Kalau dia dapatkan umpamanya ada pengalihan di semester 5, maka yang dia dapatkan adalah semester 5 dan sampai dengan semester 8. Kalau semester 7 berarti semester 7 sama semester 8, kira-kira begitu. Ya, tidak dihitung mulai awal lagi. Ya, seperti itu. Ya, terkait dengan batas IP tadi Pak. Iya. Kalau seandainya di beberapa semester nih Pak, IP-nya tidak mencapai 3,25, apa yang akan terjadi? Ya, kalau memang dia tidak sampai 3,25 selama 2 semester berturut-turut, seperti itu apanya? Iya Pak. Katakanlah dia semester 1 3,1 umpamanya kan? Iya. Di semester 2 juga 3,18 umpamanya atau 3,18. Maka di semester 3 akan dicabut tentang beasiswanya. Tapi umpamanya di semester 1 dia dapat 3,1. Di semester 2-nya dia dapat 3,6. Di semester 3 masih bisa dia berhak untuk mendapatkan itu. Atau sebaliknya, di semester, katakanlah semester 3-nya dia dapat 3,6, lalu kemudian di semester 4-nya dia dapat 3,1, itu masih berhak juga untuk mendapatkan. Yang dihitung adalah secara berturut-turut. Ya, apakah di semester ganjil dengan genap atau genap dengan ganjil, itu bisa saja terjadi. Ya, katakan semester genapnya dapat 3,1, semester ganjilnya dapat 3,1, maka tidak berhak lagi. Atau mulai dari semester ganjilnya dia dapat
sudah 3,1 semester genapnya dia dapat 3,1, maka ia tidak dapatkan itu. Tapi kalau memang ada perselang, itu masih tetap dia mendapatkan tentang beasiswa itu. Yang pasti yang harus dijaga, jangan sampai IP-nya di bawah 3,25 selama 2 semester berturut-turut. Kalau itu yang terjadi, maka haknya sebagai penerima beasiswa KIP akan dicabut. Ya. Berarti mereka harus memang benar-benar belajar ya Pak ya, untuk Iya. mendapatkan Iya. ini IP yang cukup tinggi dan mempertahankan beasiswa yang mereka dapatkan. Iya, saya kira memang sangat wajar ya. Iya Pak. Bahkan bagi yang tidak mau belajar, sudah fasilitas diberikan oleh pemerintah, saya kira orang yang tidak bersyukur lah itu dengan itu ya. Masa sudah diberikan oleh fasilitas oleh negara lalu kemudian tidak mau menjalankan itu dengan sebaik-baiknya, ya termasuk orang yang tidak bersyukur. Apa sih kerjaan kita dalam kampus ini kalau bukan untuk belajar? Kan tujuan kita kan belajar. Saya kira kalau memang kita belajar, tidak ada yang bodoh ketika memang kita mau untuk belajar. Ya, tapi kalau memang ada orang pintar pun kalau memang dia tidak mau belajar, tentunya akan bisa ketinggalan. Maka seharusnya bagi yang mendapatkan beasiswa KIP itu tidak ada alasan lah sebenarnya untuk tidak mendapatkan IP 3,25 kalau memang dia betul-betul mau belajar dan serius dalam melaksanakannya. Kecuali memang ya saya tidak perlu lagi dengan beasiswa itu lain hal lah kan. Tapi bagi yang mendapatkan itu saya kira semua yang mendapatkan itu akan merasa bersyukur, baik dari mahasiswanya bahkan ya orang tuanya banyak yang menyampaikan kepada kita, saya bersyukur ini Pak, anak saya dapat beasiswa. Kalau tidak dengan beasiswa boleh jadi anak saya tidak akan melanjutkan tentang perkuliahan. Maka banyak di antara dari mahasiswa kita ini ketika mendaftar yang mereka harapkan memang mendapatkan beasiswa itu. Ketika kita promosi ke sekolah di masyarakat, selalu yang menjadi pertanyaan, ada nggak di sana beasiswa? Kita sampaikan beasiswa itu sebenarnya ya ada cukup banyak, di antaranya adalah KIP. Tapi ada lagi beasiswa-beasiswa yang lain, ada UKT, ada Basnas, ada dari beasiswa dari BI, ada dari BSI, ada dari Bank Sumut dan beberapa mitra kita lain-lain. Maka kita bisa pastikan seperti yang tahun yang lewat itu, yang mendapatkan beasiswa itu hampir setengah dari mahasiswa yang mendapatkan beasiswa yang ada di Winsara Pertemuan. Lain lagi dengan setelah mereka ada lagi beasiswa tahfiz dan lain sebagainya. Saya kira kalau sekarang zamannya, apalagi di Winsara Padang Serimpuan yang cukup banyak beasiswa, tidak ada alasan lah untuk bisa lanjut kuliah sepanjang orangnya, mahasiswanya mau belajar dan memiliki prestasi. Tapi kalau memang tidak memiliki prestasi, tidak akan mungkin lah mendapatkan beasiswa. Tapi kalau tujuan dia belajar, memiliki prestasi, pasti akan mendapatkan beasiswa dengan beasiswa yang bermacam-macam itu, yang tidak hanya beasiswa KIP, tapi memiliki juga beasiswa-beasiswa yang lainnya. Iya. Ya. Bagaimana Pak? Ini ada pertanyaan, apa tantangan terbesar ya dalam pelaksanaan program beasiswa KIP ini Pak? Ya, tantangan terbesarnya bagi kita ya termasuk dalam sebuah proses itu menseleksi kebenaran tentang yang bersangkutan. Apakah memang data dan informasi yang disampaikan itu betul atau tidak? Itu saya kira menjadi sebuah tantangan karena kita menemukan di beberapa di lapangan ternyata ada juga yang datanya tidak benar. Kata-kata dia dikatakannya dari keluarga yang tidak mampu, ternyata saudaranya tidak mampu. Rumahnya seperti ini, ternyata bukan seperti itu. Ya, ketika kita survei juga kita banyak mendapatkan seperti itu, kita terkejut. Tapi itulah yang akan disampaikan. Itu dari sisi proses yang kita lakukan. Kemudian tantangan juga kita masih banyak ini di antara calon mahasiswa ini yang menganggap bahwa ada orang-orang tertentu yang bisa meluluskan mereka. Oh, orang dalam. Enggak, tidak hanya orang dalam, orang luar yang bermain di sini. Kita sudah pastikan itu bahwa untuk lulus atau tidaknya tidak ada campur tangan orang lain, tergantung kepada instrumen yang kita buat dengan kondisi yang bersangkutan. Seperti tadi saya sampaikan,
ketika orang tuanya tidak ada, bisa kita pastikan bahwa seseorang itu pasti lulus berdasarkan instrumen yang kita buat. Maka siapapun dia, jangan meyakini, dan kalaupun ada yang memberikan janji-janji bisa meluluskan, itu tidak benar. Kita pastikan itu tidak benar. Itu adalah merupakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, karena kita memiliki instrumen tentang wawancara untuk menentukan apakah ia lulus atau tidak. Lalu kemudian nanti kita akan kumpulkan dan di ranking sesuai dengan siapa yang paling tertinggi nilainya, itulah yang akan kita luluskan. 300 orang dari atas itu yang akan kita luluskan. Jadi seperti itu, jangan sampai ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan itu. Itu saya kira tantangan terbesar. Ya, seperti tahun yang lewat kita banyak mendengarkan, bahkan kita sampaikan, siapa yang kita dengar ada yang seperti itu memiliki calon, memberikan sesuatu kepada orang yang mengatakan dia mampu untuk meloloskan, kita akan pertimbangkan tentang kelulusannya. Itu ketegasan kita dari WINSE alias Nama dari Padang Simpuan bagi orang Sulawesi. Jadi itu saya kira termasuk salah satu tantangan terbesar kita dalam pelaksanaan proses tentang dalam seleksi beasiswa itu sendiri. Ya. Ya. Terakhir nih Pak, nasihat bagi para mahasiswa terkait bagi mereka yang sudah menerima beasiswa KIP dan bagi mereka yang sedang berjuang untuk bisa mendapatkan beasiswa KIP ini Pak. Iya. Pertama, kami ingin sampaikan kepada seluruh yang sedang berjuang. Ini yang pertama, kepada orang yang sedang berjuang mendapatkan beasiswa. Yakinlah semua saudara-saudara, ketika saudara-saudara memiliki kondisi yang patut untuk mendapatkan beasiswa, memiliki prestasi dan keadaan tertentu yang sudah kita sampaikan tadi, yakinlah pasti akan mendapatkan beasiswa itu. Jangan ragu, jangan khawatir, pasti akan dapatkan itu sesuai dengan proses. Tapi kalau memang ya kita umpamanya tidak memiliki prestasi dan kondisi yang berkecukupan, boleh jadi tidak akan mendapatkan itu, dan kita akan merasa berdosa ketika memberikan itu kepada orang-orang yang punya kemampuan tapi bisa lulus di situ. Tidak akan mungkin itu seperti itu akan terjadi. Itu saya kira untuk memberikan ketenangan dan semangat kepada seluruh calon yang ingin mendapatkan beasiswa. Ketika kita memiliki prestasi, memiliki keadaan yang cukup mendapatkan harusnya bantuan, yakinlah akan dapat itu sesuai dengan instrumen yang kita buat. Dan bagi yang sudah mendapatkan beasiswa, ya kami berharap baik-baiklah belajar. Ya, kita belajar ke sini, ya kita datang ke kampus ini adalah untuk belajar, bukan untuk menunjukkan kehebatan, latar belakang kita, kecantikan, kegantengan kita, tetapi yang ingin kita tunjukkan adalah prestasi kita. Karena kita patut bersyukur karena sudah diberikan oleh fasilitas negara, maka yang mendapatkan beasiswa itu harus berada di atas rata-rata dengan orang-orang yang tidak mendapatkan beasiswa. Karena apa? Sudah mendapatkan sebuah fasilitas, tidak lagi berpikir dari mana untuk membayar UKT saya, dari mana uang belanja saya yang harus kita dapatkan. Pemerintah sudah memfasilitasi, harusnya kita bersyukur, maka kita harus di atas rata-rata dalam belajar, sehingga IP-nya seperti yang kita sampaikan sudah melebihi di atas 3,25 itu sendiri. Saya kira mungkin itu nasihat kepada saudara-saudara baik yang berjuang untuk mendapatkan beasiswa, begitu juga kepada saudara-saudara yang sudah mendapatkan beasiswa itu sendiri. Baik. Nah, itu dia teman-teman. Jadi jangan pernah menyerah ketika kalian ingin masuk kuliah, karena ada begitu banyak sekali beasiswa yang bisa kalian dapatkan dan bisa kalian perjuangkan. Jadi jangan pernah ada alasan karena ekonomi. Negara sudah memberikan begitu banyak sekali fasilitas dan beasiswa yang sangat cukup untuk kalian dalam menempuh pendidikan. Jadi bagi kalian teman-teman yang berada di sana, berjuanglah, berproseslah agar kalian menjadi orang-orang hebat di masa depan. Mungkin itu saja di video kali ini terkait dengan Edu Talk about beasiswa KIP. Ya, kita sudah sharing session tadi bersama Bapak
Haji Ratonggi Hasibuan MA, ya, selaku sebagai Kasubag Umum dan Akademik. Jadi teman-teman sekalian jangan lupa saksikan di channel YouTube kami KPI Win Syahada, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa share juga. Baik, mungkin itu saja. Saya Asrul Hidayat pamit undur diri dari KPI Podcast, profesional dan berdaya saing global.